sudah dilarang sama ibu ya jangan gitu. Sebab ridho orang tua itu yang paling utama. Tapi mungkin panjenengan karena ingin membahagiakan orang tua gitu ya, makanya pengen tetap kerja kayak gitu ya. Tapi ya tidak apa-apa lah, namanya juga ujian, cobaan kayak gitu, yang sabar. Tapi sekarang udah nggak sakit? Enggak, sekarang udah bisa nafasnya lega gitu. Tadi aku nggak bisa nafas, sesak di sini sampai di sini, terus ini sakit panas. Saya tadi ngebayangin waktu narik warnanya geli saya, untung ini berani ya, karena terpaksa ya handle ya, Nggak pernah kayak gini. karena terpaksa ya berani. Ini perempuan saya aja nggak berani ini megang ular itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang telah mensubscribe, menekan tombol merah-merahnya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal ibadah panjenengan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya menjadi saudara selawas-selawas yang ngulasi Gusti Allah. Saya tidak bisa membalas apa-apa atas kebaikan panjenengan semuanya. Saya hanya bisa mendoakan panjenengan semuanya. Saudaraku semuanya, di malam yang berbahagia ini saya barusan tadi mendapatkan telepon dari salah satu manajernya dari Jesuka. Katanya vokalisnya atau artisnya dari Jesuka ini yaitu Mbak Amanda tiba-tiba sakit gitu perutnya, sampai tadi batal manggung begitu. Terus ini akhirnya dibawa ke salah satu rumah warga begitu karena perutnya ini kesakitan. Kita mau datang ke sana untuk melihat keadaannya karena tadi tiba-tiba manajernya telepon dan meminta saya untuk datang ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita lihat ke sana. Bismillah. Assalamualaikum. Injih, pripun Mbak anunya ini? Tadi lagi manggung sakit gitu tiba-tiba itu. Tiba-tiba terus pulang, nggak tahu katanya perutnya sakit terus. Oh, tiba-tiba perutnya sakit. Terus akhirnya dibawa ke sini ini. Terus sakit masih kesakitan gitu. Coba saya lihat dulu. Iya. Siap. Astagfirullah nanti. Astagfirullah nanti. Astagfirullah nanti. Jadi ini tadi lagi manggung, terus tiba-tiba sakit gitu, terus akhirnya dibawa ke sini. Astagfirullahaladzim. Katanya yang sakit apanya? Perutnya gitu yang sakit. Rasanya gimana katanya itu? Mules gitu. Gak ada yang lilit gitu. Ini udah mulai dari kapan ini? Udah dari tadi gitu ya. Terus langsung dibawa ke sini ini. Sudah dibawa ke dokter? Belum sempat ini. Karena kayak ada yang aneh ya. Tiba-tiba enggak. Sebelumnya nggak makan apa-apa gitu? Astagfirullahaladzim. Ini saya lihat ini di kanan kirinya beliau ini seperti ada siluman ular gitu yang melilit di bagian perut beliau. Jadi di dalam perutnya itu ditempati oleh ular gitu, oleh siluman ular gitu di dalam perutnya ini. Makanya ini perutnya sakit gitu di dalam perutnya ini. Astagfirullahaladzim. Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Mintain garam. Minta garam dulu. Tunggu sebentar dulu. Istighfar dulu. Ini saya lihat di perutnya ini ada dari bangsa siluman yang menempati di dalam perutnya itu. Menempati atau ditempatkan lah itu di dalam perutnya ini. Makanya ini swakit kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Masya Allah. Akbar. Sini, dekat sini enggak apa-apa. Dekat sini enggak apa-apa. Ini. Nah ini nih. Ini nih. Jadi ini garamnya, coba sini. Jadi di dalam perutnya ini sebenarnya ada dari golongan jin yang menempati gitu, dan jin ini dari golongan siluman ular itu yang ada di dalam perutnya itu. Jangan dipukul, sakit nanti malah perutnya itu. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wala quwwata illa billahil azim. Ditutup lagi, enggak usah aja. Enggak apa-apa. Tuh di perutnya tuh kayak ada yang jalan-jalan tuh. Tuh di perutnya dilihat tuh. Di perutnya ini sebenarnya ada yang jalan-jalan tuh, kelihatan itu. Tuh di perutnya tuh. Ada yang gerak-gerak di perutnya. Ada yang gerak-gerak itu di perutnya itu. Sabar dulu. Tahan dulu. Ditahan dulu. Sabar. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Sabar. Astagfirullahaladzim. Sabar. Sabar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad. Astagfirullahaladzim. Lihat nih di perutnya nih Kang, ada yang gerak-gerak nih loh. Ini di perutnya ini. Lihat nih loh. Astagfirullahaladzim. Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 La ilaha illallah. Allahu Akbar. Dikeluarin. Allahu Akbar. Enggak apa-apa. Allahu Akbar. Allah. Tangannya lepas. Tangan dilepas. Allah. Allahu Akbar. Lihat kan. Lihat. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala. Tarik, enggak apa-apa, ditarik. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina. Awas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Minggir. Awas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu Akbar. Insyaallah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu Akbar. Hilang ularnya tadi. Astagfirullahaladzim. Sudah kembali ke alamnya sana, diambil oleh beberapa kodam yang ikut dengan saya. Sudah kembali ke alamnya sana. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sudah berasa enak perutnya. Sudah kerasa lega. Astagfirullah, tadi di perutnya itu gerak-gerak. Tadi muncul ular yang sangat besar sekali dari perutnya. Astagfirullahaladzim, dan saya paling geli. Saya kalau sama ular saya geli banget. Astagfirullahaladzim. Tadi itu rasanya gimana? Sakit. Sakit itu. Panas. Sakit. Astagfirullahaladzim. Susah nafas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Minta air putih untuk saya doakan dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Udah enggak apa-apa, udah merasa lega ya. Tadi itu ceritanya jenengan lagi manggung, terus tiba-tiba perutnya itu sakit gitu, akhirnya digotong dibawa ke sini. Sakitnya nggak biasa. Sakitnya itu nggak biasa. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sudah bisa lega nafasnya sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saya memohon ridha dan mohonahmu ya Allah. Hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudaraku ini ya Allah. Gangguannya dikarenakan tempat nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum beliau atau oleh beliau sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketampilan maupun sihir. Dengan izinmu, dengan ridhamu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit beliau. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Subhanallah, bi'ati malakuti kulli syai'in. Allah, Allah. Diminum dulu, terus dipasukan di perutnya. Bantu dulu. Enggak apa-apa, bantu lagi. Astagfirullahaladzim. Seumur umur saya baru kali ini ada gangguan yang seperti ini dahsyatnya. Astagfirullahaladzim, Allah. Yang sabar nggih panjenengan ini. Dari beberapa waktu yang lalu terus saja dapat gangguan ketika sedang berikhtiar, sedang bekerja ini. Dari kemarin-kemarin ini beliau ini. Kemarin itu tiba-tiba sakit, nggak bisa nyanyi ya. Terus dibawa ke Padepokan. Alhamdulillah sudah selesai sembuh. Terus setelah itu di tempat lagi manggung ada gangguan lagi, ya kena lagi itu rasukan itu. Orangnya kan awalnya bilang terus tiba-tiba kerasukan Masya Allah, cobaannya banyak ya. Masya Allah. Ya, yang penting berserah diri kepada Allah, karena memang ya bagaimana ya, namanya ujian itu pasti ada itulah. Yang penting saya minta untuk harus berserah diri kepada Allah. Tentu antara berserah diri dan menyerah itu beda. Tuh, suara tokek menandakan ada jin itu, tokek.
Jadi kalau kita ingin dilindungi oleh Allah, ya kita harus mendekat kepada Allah. Yang saya minta ya berserah diri kepada Allah. Berserah diri itu beda dengan menyerah. Berserah diri itu menyerahkan semuanya kepada Allah dengan cara kita berusaha, berikhtiar semampu kita, sekuat kita, lalu hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan berserah diri kepada Allah. Dan tentunya saya minta untuk panjenengan lebih sering sholawatnya diamalkan, sholatnya jangan ditinggalkan, dan tentunya lebih baik kepada orang tua, karena doa orang tua itulah yang nanti yang akan menyelamatkan jenengan. Ya mungkin sekarang ini tidak bisa maksimal, ya saya tahu, karena siapa ya profesi pekerjaannya untuk membantu orang tua kan harus menuntut untuk belum bisa sepenuhnya tertutup itu seluruh auratnya, tapi ya tidak apa-apa, namanya juga semampu beliau lah gitu. Tapi yang jelas ya kita harus berusaha untuk membantu panjenengan untuk bantu. Jadi tiba-tiba tadi itu swaki gitu. Jadi kan pulang dari mana ya? Iya iya. Setelah makan, Tiba-tiba langsung swaki itu. tapi belum selesai dia makanya masih malu. Dia kayak masih mulai biasa. Bisa pak, cara kok mah apa tidak mah gitu. Sakitnya parah ya. Semakin parah ya, bawa ke sini, sabar lah, insyaallah. Yang penting doakan. Terus yang penting lagi beliau nanti ya itu harus ada pagaran sendiri, dan pagaran yang paling kuat di dalam diri kita itu ya dari dalam diri kita sendiri. Jadi pagaran itu nggak perlu keris pusaka apa enggak. Pagaran yang paling kuat itu ya dari dalam diri kita sendiri, yaitu dengan sabar dan sholat. Itulah pagaran yang paling kuat itu. Sabar, jangan mudah marah, jangan mudah marah. Tadi sebelum berangkat saya sempat bertengkar sama itu. Kenapa bisa bertengkar itu? Nggak punya perhatikan. Terus saya tetap berangkat. Ya itu, kalau sudah dilarang sama ibu ya jangan. Nggak punya perhatikan. Terus saya tetap berangkat. Ya itu, kalau sudah dilarang sama ibu ya jangan. Itu sebab itu orang tua itu yang paling utama. Tapi mungkin panjenengan karena ingin membahagiakan orang tua gitu ya, makanya pengen tetap kerja kayak gitu ya. Tapi ya tidak apa-apa lah, namanya juga ujian, cobaan kayak gitu. Yang sabar. Tapi sekarang udah nggak sakit. Enggak, sekarang udah bisa nafasnya lega gitu. Dia nggak bisa nafas, sesak di sini sampai di sini, terus ini sakit panas. Saya tadi ngebayangin waktu narik warnanya geli saya, untuk ini berani ya, karena terpaksa ya, gendel ya, Nggak pernah kayak gini. karena terpaksa ya berani. Perempuan saya aja nggak berani ini megang ular itu. Ya wis, sekarang ikutin bacaan yang saya baca, terus nanti diamalkan terus ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
nuri zati wasyiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saya memohon ridho dan maunahmu ya Allah. Hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga, usaha, dan rumah saya. Gangguan yang dikarenakan tempat nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum saya atau oleh saya sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'u wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah. Yang paling penting kita untuk terus mengamalkan sholawatnya. Saya minta kita untuk terus mengamalkan sholawat di setiap waktu. Intinya saya minta kita untuk terus mengamalkan sholawat, terus menjalankan sholat apapun keadaan. Yang penting kita tidak ada. Intinya saya minta jenengan untuk terus mengamalkan sholawat, terus menjalankan sholat apapun keadaannya. Walaupun jenengan itu mungkin sedang bernyanyi atau apapun, terus diamalkan. Saya minta jenengan terus mengamalkan sholawat walaupun diri kita kadang-kadang masih melakukan maksiat. Itu saya minta untuk terus diamalkan sholawatnya, terus dijalankan sholatnya. Karena apa? Karena selama kita hidup di dunia ini, maka maksiat dan taat akan terus ada. Yang penting jangan sampai ketika kita masih melakukan maksiat itu kita tidak mau menjalankan sholat atau mengamalkan sholawat. Itu nanti bisikan setan. Kalau ada yang berkata, buat apa kamu membaca sholawat, buat apa kamu sholat kalau kamu masih melakukan maksiat, ini adalah bisikan setan. Padahal dengan kita terus menjalankan sholat, dengan kita terus mengamalkan sholawat, nanti lama-lama kita tidak akan suka lagi atau tidak mau lagi melakukan maksiat. Dengan sholawat maksiat meninggal begitu. Jadi apapun yang panjenengan lakukan, saya minta terus diamalkan sholawatnya, terus dijalankan sholatnya. Dan ini pun juga saya sampaikan untuk semua santri-santri saya, untuk siapapun yang datang kepada Padepokan, entah siapapun itu, walaupun masih melakukan maksiat, tapi harus tetap menjalankan sholat dan mengamalkan sholawat. Karena apa? Karena dengan kita menjalankan sholat, mengamalkan sholat, nanti insya Allah ada jalan untuk tidak melakukan maksiat lagi. Dan tentunya saya juga menghimbau untuk semua saudaraku dimanapun berada, jangan sampai kita membenci profesi atau apapun yang ada di dalam diri orang lain. Karena puncak daripada makrifat itu adalah cinta kepada siapapun. Jangan sampai ketika kita sholat lalu membenci orang yang tidak sholat. Jangan sampai ketika kita memberi lalu
merasa diri kita lebih baik daripada yang tidak memberi. Ketika ada saudara kita yang maksiat, jangan sampai kita merasa diri kita yang paling suci, sebab bisa jadi yang taat itu dilaknat oleh Allah. Contohnya iblis adalah makhluk yang sebelumnya adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah, tetapi karena kesombongan merasa dirinya lebih baik dari yang lainnya hingga akhirnya dilaknat oleh Allah. Dan belum tentu juga yang maksiat itu akan masuk neraka, karena bisa jadi ketika melakukan maksiat tetapi di dalam hatinya penuh dengan rasa dosa, akhirnya Allah memberikan jalan. Tetapi tentunya ketika kita masih hidup terus berusaha untuk tidak melakukan maksiat, karena itu adalah dilarang Allah. Tetapi yang paling penting terus jalankan sholat, amalkan sholawat supaya kita tidak sampai terjerumus atau terus menerus melakukan maksiat. Dan saya minta jenengan untuk terus mengamalkan sholawat nih nggih. Ya, nanti penting kita doakan lah, karena ya, nanti kita sama-sama mendoakan, itu aja yang paling penting. Sekarang sudah enakan, insyaallah saya tak pulang siap. Nggih, nanti jangan sungkan untuk kasih tahu kabar kalau ada apa-apa, yang penting sehat. Karena jenengan bekerja, anak-anak muda semuanya itu untuk membahagiakan orang tua, terus berkreativitas, jangan sampai jenengan itu menyerah karena cobaan, karena setiap hidup itu pasti ada cobaannya. Nggih, sama-sama. Oke, barakallah. Untuk semua saudaraku dimanapun berada, mohon doanya untuk kesuksesan, untuk keselamatan, untuk kemudahan beliau. Karena ketika kita mendoakan orang lain, sejatinya itu mendoakan diri kita. Ketika kita baik sama orang lain, itu juga baik untuk diri kita. Jangan membenci profesi orang lain, apapun itu profesinya. Kita nggak tahu kenapa orang itu mengambil jalan itu. Bisa jadi karena memang itulah jalan yang satu-satunya yang mereka punya. Jadi jangan sampai kita merasa diri kita lebih baik lalu membenci orang lain, contoh membenci penyanyi dan lain sebagainya. Jangan, karena kita tidak tahu kenapa beliau menjadi penyanyi dan apa yang beliau lakukan ketika menjadi penyanyi tersebut. Yang penting kita saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi, saling mendoakan. Saya mohon doanya untuk semua saudaraku, semoga beliau sukses, selamat, tidak ada gangguan sihir, tenung, teluh, dan lain sebagainya. Terima kasih. Semoga kita semuanya tersambung silaturahmi, seduluran, selawas sing walase Gusti Allah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.